Dan pengalaman menunjukkan semakin kuat tadi relationship tadi, ya, baik dengan tim maupun dengan konsumen, ini faktanya justru produktivitas dan profitnya semakin baik. Jadi profit itu berbanding lurus dengan kontribusi pada masyarakat. Contohnya misalnya Facebook misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau kalian ingin tahu kurikulum VT saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan klik di bio saya yang di situ ada cetak tebal selengkapnya. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Oke, kali ini kita sudah sampai pada seri kepemimpinan yang ke-12. Pada seri kepemimpinan yang ke-12 ini, saya mengambil topik solusi kepemimpinan di masa-masa sulit. Topik kita kali ini saya ambilkan dari sebuah buku yang luar biasa yang terbit tahun 2022, ya, yang berjudul The Leader Who Had No Title. Jadi apa yang saya sajikan dalam video ini lebih dari sekedar resensi dari buku bestseller dunia tadi. Jadi buku itu seperti sebuah keajaiban. Dia muncul saat dunia akan menghadapi resesi. Sebenarnya konsepnya sangat sederhana, tetapi inspiring. Dan yang lebih penting lagi, memberikan solusi yang praktis. Bisa kita lakukan, baik kita yang berada di instansi pemerintah maupun di korporasi atau perusahaan. Konsepnya hampir mirip dengan Daniel W. Goleman, ya, juga seorang penulis bestseller dunia. Bedanya, di dalam buku ini resonansi kepemimpinan itu bukan dipancarkan dari atas, bukan dari pemimpinnya. Tetapi dalam buku ini, resonansi itu justru dilakukan, jadi diresonansikan dari paling bawah. Dari para pekerja serabutan, para satpam, cleaning service, ya. Seperti itu. So, dari semua orang diharapkan ambil bagian ini dalam mengatasi resesi ini, ya. Semua ambil bagian. Gambaran isi buku ini seperti yang diutarakan dalam sebuah kata-kata bijak yang juga ada di dalam buku itu, yaitu kata bijak dari Dr. Martin Luther, ya, tokoh HAM yang ditembak di Tennessee, USA. Dia mengatakan, jika seseorang terpanggil untuk menjadi penyapu jalan, dia harus menjadi penyapu jalan seperti Michelangelo yang sedang melukis, atau Beethoven yang mengubah musik, atau Shakespeare yang sedang berpuisi, dan pendeknya semua jenius-jenius yang telah mengubah dunia, meskipun kedudukannya hanya seorang penyapu jalan. Sehingga penduduk langit berkata, di sini hiduplah seorang penyapu jalan yang hebat, yang mengerjakan tugasnya dengan baik. Jadilah prinsip-prinsip kepemimpinan semesta yang dilakukan oleh semua orang, ya, semua orang di instansi ataupun di korporasi. Jadi prinsip ini sangat cocok, ya, sangat cocok untuk menghadapi masa yang sulit ini. Teman-teman sekalian, saya juga pernah menulis buku saya yang ke-13, judulnya adalah Destined to be a Leader. Jadi sebenarnya semua orang itu lahir sebagai seorang leader, sebagai orang pemimpin. Jadi semua orang itu ditakdirkan menjadi pemimpin. Kalau kalian ingin mendownload buku saya, bisa di-download di Google Book. Silahkan
dicari linknya ya, tinggal klik di bio saya. Jadi di buku Design to be a Leader tadi saya berikan tools ya, di sana isinya hanya tools ya, petunjuk praktis untuk menjadi pemimpin yang hebat secara alamiah dan inside out. Jadi teorinya hanya 20%. Maka dengan YouTube ini sangat bermanfaat bagi Anda, para pekerja pemerintah, ya, para ASN, ataupun pekerja swasta, para profesional muda, para guru, dosen, politisi junior, yang Anda adalah orang yang berkarakter unggul dan punya idealisme tinggi untuk memperbaiki keadaan, tetapi posisi Anda saat ini membuat Anda sulit untuk berbuat, membuat Anda sulit melakukan sesuatu. Maka jangan putus asa, pahami saja 4 prinsip-prinsip pemimpin non jabatan ya, atau the leader had no title ini ya, yang diajarkan di video ini. Tapi saya akan memberikan disclaimer dulu. Saya selaku content creator tidak bertanggung jawab apabila Anda menjadi terkejut hebat, merasakan perubahan yang terjadi pada diri Anda maupun instansi atau perusahaan Anda akibat menyalanya energi resonan yang luar biasa. Simak hingga tuntas. Tapi bagi Anda yang belum like dan subscribe, tolong subscribe dulu supaya nanti kalau topik-topik lain yang lebih menarik Anda akan mendapatkan beritahuan dari saya. Oke teman sekalian, inilah 4 prinsip-prinsip the leader who had no title. Karena prinsip yang pertama adalah menjadi pemimpin tidak diperlukan jabatan. Jadi untuk menjelaskan prinsip tadi, ya, saya bacakan lagi apa yang dikatakan oleh Martin Luther. Jika seseorang terpanggil untuk menjadi penyapu jalan, dia harus menjadi penyapu jalan seperti Michelangelo yang sedang melukis, seperti Beethoven yang sedang mengubah musik, seperti Shakespeare yang sedang berpuisi. Jadi dia harus menyapu jalan sedemikian rupa hebatnya sehingga penduduk langit berkata, disinilah hidup seorang penyapu jalan yang hebat yang mengerjakan pekerjaan dengan baik. Teman sekalian, betapa penyapu jalan, pekerjaan yang selama ini tidak dipandang oleh orang-orang, ternyata juga memerlukan karakter kepemimpinan. Nah, bagaimana dengan pekerjaan Anda yang tentu lebih tinggi dari para penyapu jalan? Nah, maka prinsip yang pertama ini mengajarkan 1. Semua orang di perusahaan atau instansi pemerintah perlu bermindset positif dan mengerahkan diri untuk menunjukkan kinerja terbaik. Semuanya. Ya, dalam masa yang sulit ini, semua SDM ini perlu mengubah mindsetnya jadi mindset positif. Tidak lagi mencari hal-hal yang negatif, memprotes dan sebagainya, tapi sama-sama mari kita hadapi ini dengan pola pikir positif. Dan kemudian tunjukkanlah dengan kinerjanya itu. Ya, itu karena itu nilai diri Anda yang pertama. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah semua orang perlu menghasilkan kreativitas dan inovasi. Jadi kreativitas dan inovasi ini hanya bisa terjadi pada kalau Anda ini bekerja dasarnya passion. Ya, dasarnya adalah kecintaan pada pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah, ketika dari prinsip yang pertama tadi, semua orang perlu saling menginspirasi. Baik dalam timnya sendiri, maupun antar tim. Ya, dari saling menunjukkan kinerja, saling menunjukkan integritasnya, kemudian saling menginspirasi. Ya, tadi kan sudah muncul pola pikir positif. Ya, buat itu. Kemudian yang keempat, semua orang perlu menumbuhkan dan mengembangkan bakat kepemimpinannya masing-masing. Ya tadi dengan cara bekerja dengan penuh ketulusan tadi, dengan kinerja yang bagus, dengan kreativitas yang tinggi tadi, otomatis orang akan mengembangkan bakat kepemimpinannya. Baik, sekarang kita masuk pada prinsip the leader who had no title yang kedua. Prinsip yang kedua adalah masa-masa sulit dan fuge justru bisa melahirkan pemimpin yang hebat. Apa fuge itu?
Vyugo ini kependekan yang pertama adalah V-nya adalah volatility, ya, atau perubahan yang cepat atau disruption, yaitu V-nya. Dan U-nya adalah uncertainty atau ketidakpastian, seperti itu dari sekarang ini, ya. Kemudian C-nya adalah complexity, ya, banyak sekali kerutan-kerutan sekarang ini, ya, tumpang tindih antara satu aturan dengan aturan yang lain karena sudah nggak bisa mengantisipasi perubahan yang cepat tadi. Kemudian yang keempat adalah otomatis jadi ambiguity, jadi ambigu, ya. Jadi kadang-kadang peraturan yang satu kadang-kadang ambigu dengan peraturan yang lain, atau kebijaksanaan pejabat tertentu berlawanan dengan kebijaksanaan yang lain. Ini karena ada ambiguity. Nah, ini dari situasi Vyugo. Jadi sesuatu yang sulit dan Vyugo ini akan berikan berkah pada orang-orang yang menyebutnya sebagai tantangan, ya. Tidak mengeluh, tidak protes, tapi dianggap sebagai tantangan. Memang ini yang terjadi. Nah, orang-orang seperti ini, kalau Anda ingin meraih menjadi orang-orang yang mendapatkan berkah justru dari kesulitan, ya, mendapatkan hikmah dari kesulitan itu, syaratnya adalah yang pertama adalah Anda bisa mengarahkan rasa takut. Jadi semakin rasa takut itu dihadapi, maka justru semakin akan memperlihatkan kualitas kepemimpinan Anda. Ya, jadi hadapi, kemudian nanti akan Anda menemukan ada menjadi karakter yang jadi orang takut yang kuat. Kemudian yang kedua adalah berani ngambil risiko yang cerdas dan terukur. Jadi risikonya ada manajemennya, ya, supaya terukur. Jadi risiko tidak asal ambil, risiko terukur. Nah, kalau kalian ingin mempelajari ilmunya, bagaimana mengambil risiko yang terukur, silahkan kalian nanti buka di YouTube saya di Mindset Entrepreneur 12 Amir. Ya, sekali lagi silahkan Anda belajar tentang manajemen risiko nanti. Silahkan buka di Mindset Entrepreneur 12 Amir. Kemudian yang ketiga adalah proses problem solving yang dilakukan berulang-ulang pada masa sulit ini, ya, dalam tim Anda tadi yang solid, ya, justru bisa menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Ya, tadi kembalinya tadi kalau Anda ini terus hadapi, ya, situasi ini terus ada lakukan problem solving proses terus, ya, seperti itu, nanti akan muncul, ya, sebuah kreativitas yang tadinya nggak terpikirkan sekarang menjadi terpikirkan. Kemudian yang keempat, semakin ekstrim tingkat kesulitannya, ini akan semakin menguji ketangguhan Anda maupun ketangguhan tim Anda. Oke, sekarang kita masuk pada prinsip-prinsip the leader who had no title yang ketiga. Jadi prinsip yang ketiganya adalah semakin dalam hubungan relationship menunjukkan semakin kuat kepemimpinan Anda. Jadi relationship yang dimaksud di sini adalah hubungan dengan sesama tim Anda, ya, baik di internal institusi maupun di perusahaan, serta hubungan dengan konsumen ataupun masyarakat yang Anda layani. Ini adalah relationship. Robert B. Cialdini, ya, yang terkenal dengan bukunya Psychology of Persuasion, ini beliau menemukan sebuah terobosan baru dalam hubungan relationship. Beliau telah mengadakan riset yang salah satu diantaranya adalah reciprocal, satu perasaan untuk ingin membalas budi, ya, membalas budi kebaikan yang diberikan orang lain, ya. Ingin membalas kebaikan dengan kebaikan juga. Nah, ini bisa diterapkan di bisnis, ya. Jadi di perusahaan Anda atau di kantor, di instansi Anda, ciptakanlah suasana untuk semangat melayani, ya, memberikan pertolongan sebesar mungkin bagi semua orang. Jadi itu intinya, sekali lagi. Jadi ciptakan, ya, sebuah layanan, ya, kepada konsumen kalau itu perusahaan, kalau itu instansi pemerintah adalah berikan layanan, gitu, ya, dengan tujuan untuk memberikan pertolongan sebesar mungkin pada semua orang. Kenapa begitu? Karena ini berdasarkan pengalaman,
semakin banyak orang yang menerima pertolongan dan kebaikan Anda, ya, dari kantor Anda, dari perusahaan Anda, maka pengalaman menunjukkan bahwa perusahaan itu menjadi semakin besar. Jadi profit itu berbanding lurus dengan kontribusi pada masyarakat. Contohnya misalnya Facebook misalnya. Berapa dolar yang diterima oleh Facebook, berapa juta dolar. Semakin banyak orang yang dilayani oleh Facebook, oleh YouTube, oleh Google, dan sekarang oleh TikTok, semakin banyak yang membutuhkan, semakin banyak yang dilayani, maka profitnya semakin besar. Nah, ini tanamkan, jadi prinsip ini pada semua SDM di kantor maupun korporasi Anda. Ya, niatkan untuk memberikan kontribusi pada masyarakat, yang akan memberikan layanan, ya, niat untuk berbagi kebaikan. Nah, ini adalah prinsip yang ketiga. Sekarang prinsip yang terakhir. Yang terakhir adalah dalam The Leader Who Had No Title yang keempat. Ini, untuk menjadi pemimpin besar, jadilah orang yang besar terlebih dahulu. Jadi intinya tadi yang 1, 2, 3 ini sekarang Anda camkan, Anda yakini sebagai bentuk self-improvement untuk Anda sendiri menjadi seorang pemimpin besar. Jadi sekali lagi, untuk menjadi pemimpin besar, jadilah orang yang besar terlebih dahulu. Jadi Andanya harus besar dulu. Nah, sedangkan untuk bisa menjadi orang besar, diperlukan sikap integritas yang tinggi dan mindset yang besar. Supaya itu bisa diraih. Nah, ini ada 3 cara untuk menjadi seorang yang besar. Yang pertama adalah, milikilah kesadaran diri hingga sampai Anda bisa menembus hubungan Anda dengan potensi diri Anda yang selama ini terpendam. Anda bisa menggali potensi Anda, ambisi terbesar Anda, serta tujuan-tujuan tertinggi dan mulia Anda. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kembangkan bakat dan karakter yang lebih kaya, ya, lebih kaya sumber, ya, lebih inspiring gitu, dengan niat yang lebih tulus dan energi yang lebih besar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, lakukan pembersihan diri dengan melibatkan dimensi emosional spiritual. Jadi lakukan pembersihan diri. Lepaskanlah atau buanglah sampah mental Anda. Ya, tadi ini syarat ini ya. Untuk menjadi seorang besar, itu syaratnya adalah Anda bukan sampah mental. Ya, sifat Anda yang matre, sifat Anda yang malas, sifat Anda yang banyak ngeluh, ya, itu buang semua sampah mental itu. Karena itu akan jadi beban, ya. Termasuk juga beban masa lalu Anda. Ya. Anda maafkan masa lalu Anda. Oke, guys. Tapi saya rekomendasikan Anda baca bukunya supaya Anda dapatkan energinya. Kalau saya kan sudah lewat orang ketiga ya. Jadi Anda mungkin harus kontak langsung dengan baca bukunya yang luar biasa, yaitu The Leader Who Had No Title. Oke, sampai ketemu lagi pada seri kepemimpinan yang ke-13 ya. Tetap di channel YouTube Trainer Amir Faisal. Sampai jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.